Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 23 Mei 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan bacaan kita. Bacaan kita saat ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2, ayat 13 sampai ayat 18. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan bagi kami. Kiranya kesempatan ini Tuhan kami maknai di dalam kehidupan kami sebagai waktu yang baik yang Tuhan berikan, di mana kami mau belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, menguasai hati dan pikiran kami. Firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami untuk berlakukan dalam sepanjang hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Jangan suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita untuk saat ini, ketekunan membuahkan hasil. Ia tukang makari tutuan, inang laden buana. Segala sesuatu jika diupayakan dengan baik dan yang dikerjakan dengan tekun, maka cepat atau lambat segala yang dikerjakan dan diharapkan pasti membuahkan hasil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Elisa menggunakan kesempatan untuk menyatakan permintaannya kepada Elia, agar kuasa yang diberikan Allah kepadanya diberikan kepada Elisa sebelum Elia diambil oleh Tuhan. Elisa sadar benar bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Ia tahu kuasa yang dimiliki oleh Elia saat ini adalah kuasa yang datang dari Tuhan. Karena itu, untuk melanjutkan pelayanan yang ditinggalkan oleh Elia, dengan perjuangan penuh, Elisa berusaha mendapatkan kuasa yang dari Tuhan itu. Berkat kegigihannya, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Walaupun berkali-kali Elia menghalangi Elisa untuk menemaninya, namun Elisa tetap bertahan. Ia berjuang demi masa depan pelayanannya. Akhirnya, selain ia dapat melihat gurunya terangkat ke sorga,
bonus berikutnya adalah jubah Elia ditinggalkan untuk Elisa. Jubah Elia menjadi simbol kehadiran kuasa Allah bagi Elisa. Dengan jubah dari sang guru, Elisa memulai tugasnya sebagai seorang nabi yang penuh kuasa dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, upaya permohonan yang dilakukan oleh Elisa kepada Elia memberikan gambaran kepada kita bahwa ketekunan dalam mengerjakan sesuatu dapat membuahkan hasil. Itu berarti bahwa dalam mengusahakan segala sesuatu dibutuhkan keyakinan bahwa dalam menempuh perjalanan kehidupan dibutuhkan perjuangan untuk tetap menanti dan mengusahakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, karena tanpa anugerah Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Hanya Tuhanlah yang dapat memampukan kita mencapai harapan-harapan kita di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pada saat ini mengingatkan bagi kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh kesetiaan di dalam Tuhan. Dan bila demikian ya Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami upayakan, apa yang kami harapkan di dalam hidup ini, pada saatnya di mana Tuhan menentukan bagi kami akan membuahkan hasil. Tuhan, beri kesabaran bagi kami untuk menjalani kehidupan kami dalam segala perjuangan yang kami jalani di dalam hidup ini, di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.